Tes. Insyaallah. Bagian harta karun lagi insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah curahkan kepada diri kita, sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat terbaik di atas muka bumi ini, salah satu fi baitin min buyutillah, di antara salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Tidak lain tidak bukan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, salat maghrib secara berjamaah, kemudian melanjutkan kewajiban selanjutnya, talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, yang itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah berikan selalu kepada diri kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas satu tema yang luar biasa pentingnya. Tema yang sebenarnya tema ini harus sering kita dengar, subhanallah. Di antara iman kepada yaumul akhir, di antara rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Dan dari rentetan yaumul qiyamah itu luar biasa panjangnya. Di antara salah satunya kita wajib beriman bahwa kita semua, seluruh manusia akan melewati sirat, akan melewati as-sirat. Dan ini diantara keimanan kepada yaumul qiyamah, ikhwan. Diantara keimanan kepada iman kepada hari kiamat, hari akhirat. Siapapun dirinya, dia akan melewati apa? As-sirat ini. Apa itu as-sirat? Pengertian dari as-sirat secara lughah, secara bahasa, as-sirat kata para ulama adalah at-tariq, bermakna jalan yang lurus, jalan yang lurus, atau jalan lurus yang terang, bisa juga jalan yang lurus atau jalan lurus yang terang. Ini secara lughah, Ibnu Faris mengatakan seperti ini. As-sirat maknanya adalah at-tariq al-munawwar, jalan yang lurus yang terang. Ini secara bahasa. Dan secara istilah, pengertian sirat disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Majmu' Fatawa, begitu juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari
Beliau mengatakan as-sirat jisrun ala matni jahannam, jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Jisr, jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam, yang akan dilewati oleh manusia. Jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam yang akan dilewati oleh manusia ketika menuju surga. Ketika menuju surga. Jadi satu-satunya cara untuk bisa menuju surga Allah Azza wa Jalla harus lewat apa? As-sirat. Yang disebutkan para ulama di antara Syekhul Islam dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan dalil-dalil tentang keberadaan sirat ini luar biasa banyaknya. Dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Ijma'us Sahaba, Ijma'us Salaf. Kenapa para ulama menjelaskan dalil terperinci tentang as-sirat ini, ikhwan? Karena sebagian firqah menolak sirat ini nih, di antara Mu'tazilah. Di antara firqah Mu'tazilah yang taqdisul aql, yang mengagungkan akal, mereka menolak dari sirat ini nih. A'udzubillahi min dzalik. Dalil dari Al-Quran Al-Karim, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Maryam. Ini yang paling terkenal dalilnya, surat 19 ayat 71. Surat Maryam, surat ke-19 ayat 71. Wa im minkum illa wariduha. Wa im minkum illa wariduha. Dan tidaklah seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Nanti kita jelaskan nih. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali apa? Akan mendatangi neraka itu. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Hal itu bagi Rabb kalian adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan, suatu keharusan yang sudah ditetapkan. Para ulama tafsir berbeda pendapat ketika menafsirkan kata-kata al-wurud. Wa in minkum illa wariduha. Ada kata-kata wariduha. Apa makna al-wurud dalam ayat ini? Sebagian ahli tafsir, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Jurayj, Imam Al-Qurtubi mengatakan ini maksud dengan al-wurud itu artinya adalah dukhulul jahannam atau dukhulun nar, masuk ke neraka. Berarti artinya kalau diartikan wa im minkum illa wariduha, dan tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan pasti akan memasuki apa? Neraka. Ini tafsiran pertama. Kata-kata al-wurud atau awariduha, sebagian ulama menafsirkan masuk ke neraka. Siapapun dari kalian. Kemudian pendapat yang kedua, dan wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kedua ini lebih kuat karena ada dalil nanti yang menguatkan masalah ini. Di antaranya pendapat dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsir beliau, tafsir pertama nih. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, begitu juga Imam Qatadah memilih pendapat ini. Kata-kata al-wurud atau wariduha maksudnya adalah lewat atau melintasi. Wa im minkum illa wariduha, dan tidaklah seseorang di antara kalian kecuali akan melintasi neraka itu, akan melewati neraka itu. Makanya tadi definisi dari as-sirat apa? Jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam yang akan dilalui manusia untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Nah, ini tafsir yang kedua yang menunjukkan kata-kata al-wurud artinya adalah melintasi atau melewatinya. Dan wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih anak kuatkan pendapat yang kedua ini. Kenapa? Ada satu dalil dari hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah berkata bahwa Ummu Mubashir mengabarkan kepadanya, Ummu Mubashir, dan dia mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di sisi Hafsah, la yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajaratah ahadan. Tidak akan masuk neraka insyaallah jika Allah menghendaki seorang pun dari mereka yang ikut dalam berbaiat di bawah pohon. Maksudnya berbaiat apa ini?
Baiat apa ini? Antum sirahnya merah semua ya, Masya Allah. Baiat apa yang dilakukan para sahabat di bawah pohon? Terkenalnya baiat tahta syajarah. Baiat di bawah pohon, atau terkenal dengan baiatur ridwan. Barakallahu fiik. Baiatur ridwan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar. Enggak masuk surga, jadi subhanallah. Enggak masuk neraka tuh. Orang-orang yang berbaiat di bawah apa? Pohon. Subhanallah. Karena satu sahabat dengan sahabat yang lain punya keutamaan-keutamaan masing-masing. Ashabu Badar, sahibu Badar, orang yang ikut perang Badar, orang yang berbaiat di bawah pohon, orang yang ikuti perjanjian Hudaybiyah, orang yang ikuti perang Uhud dan lain sebagainya. Kemudian apa? Alladzina bay'u tahtaha, itu orang-orang yang berbaiat di bawahnya. Qalat bala ya Rasulullah sallam fantaharaha. Maka Hafsah berkata, apakah memang benar seperti itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah azza wa jalla ini nih dalam surat apa? Maryam tadi. Di ayat 71 dan 72. Wa in minkum illa wariduha. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur Hafsah ketika Hafsah bertanya tentang ayat ini nih. Wa in minkum illa wariduha. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah azza wa jalla berfirman, dan tidaklah dari salah seorang di antara kalian melainkan akan wariduha, masuk akan neraka. Jadi Hafsah memahami wariduha atau al-wurud di situ maksudnya apa? Masuk. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur istri beliau Hafsah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat selanjutnya 72-nya. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Lihat Allah, Rasulullah SAW membacakan firman Allah selanjutnya. Kami akan menyelamatkan siapa? Orang-orang yang bertakwa. Dengan kata lain, ketika Hafsah bertanya kepada Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW mengatakan enggak masuk neraka, ya Rasulullah SAW, bukankah Allah berfirman wa in minkum illa wariduha, kata Hafsah. Maka kemudian Rasulullah SAW menegur Hafsah membacakan firman Allah selanjutnya. Berarti itu menunjukkan apa? Enggak semua manusia masuk ke neraka. Melintasi iya, melewati iya, masuk belum tentu. Tidak semuanya. Hadis yang lain nih, riwayat yang lain. Dia Imam Muslim juga nih. Anna 'abdan li Hatib jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashku Hatiban. Ada seorang budak hamba sahaya, budaknya Hatib ibn Abi Balta'ah. Tahu antum siapa ini Hatib? Sahibu Badr, orang yang ikut perang Badar. Orang yang ikut perang apa? Badar. Rasulullah SAW mengatakan, semua orang yang ikut perang Badar if'alu ma syi'tum, kata Nabi SAW. Kerjakan apa yang kalian inginkan, faqad ghufirtu lahum. Karena Allah azza wa jalla telah ampuni dosa-dosa kalian. Itu keutamaan tersendiri bagi orang yang ikut perang Badar, karena perang enggak sembarangan nih perang Badar ya, subhanallah. Karena kalau kaum muslimin kalah, habis tuh. Subhanallah. Dan Allah pilih memang orang-orang yang ikut perang Badar itu enggak sembarangan, berarti orang-orang yang luar biasa itu. Nah, budaknya Hatib ibn Abi Balta'ah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata budaknya apa? Perhatikan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulanna Hatibun nar. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kayaknya Hatib ini pasti masuk neraka nih. Nauzubillah min dzalik. Ini enggak boleh nih, kon ya. Mungkin subhanallah, budaknya mungkin sakit hati atau apalah sebagainya. Maka orang ini menggunakan kata-kata lamut taukid, nun taukid. Bayangkan, la yadkhulanna Hatib an-nar. Bayangkan, Hatib ini kayaknya masuk neraka wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Ini enggak boleh nih perkataan ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzabta. Bohong engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulaha, dia enggak mungkin masuk neraka. Kenapa? Fa innahu syahida Badran wal Hudaybiyah. Karena Hatib ini adalah orang yang ikut perang Badar dan orang yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Berarti ada keutamaan tersendiri sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, dan keutamaan tersendiri orang-orang sahabat yang ikut apa? Perjanjian Hudaybiyah. Berarti sudah 3 tuh. Ikut perang Badar, yang pertama tadi apa? Bai'atur Ridwan, kemudian yang ketiga Hudaybiyah. Rasul mengatakan la yadkhuluha, enggak, Hatib enggak masuk neraka. Yang menunjukkan kata para ulama,
bahwa kata-kata al-wurud dari pendapat yang lebih rajih wallahu ta'ala misab adalah bukan memasuki neraka tapi melintasi atau melewati neraka. Tapi ini pun sudah mengerikan ya kawan. Ini pun sudah mengerikan. Nanti kita jelaskan bagaimana sifat dari jembatan itu atau sirat tersebut, subhanallah. Al-Imam atau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari berusaha menggabungkan kedua pendapat ini. Kata beliau, wala tunafi bainahuma. Enggak ada pertentangan antara kedua makna ini, sebenarnya enggak ada pertentangan antara masuk dengan melintasi. Kenapa? Lianna min ibra bid-dukhul tajuzu bihi 'anil murur. Karena barang siapa yang menggunakan istilah masuk, maka boleh menggunakan istilah lewat atau melintas. Paham ya, ikhwan? Paham antum? Paham nggak? Subhanallah, paham. Ntar pulang ke rumah mau lapar ya, masya Allah. Enggak. Barang siapa yang menggunakan istilah dukhul masuk, maka dia juga boleh menggunakan kata-kata apa? Lewat, melintas, kan gitu, subhanallah. Wa wajhu anna al-mar 'alayha fawqa sirat fi ma'na man dakhalaha. Hal ini karena barang siapa yang melintasi di atas neraka jahanam, sama maknanya pada hakikatnya dia masuk ke neraka karena melintasi, kan gitu. Ini pendapat dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalil dari As-Sunnah ikhwan tentang as-sirat ini nih. Sebuah hadis yang sahih dari Imam Bukhari, hadis yang panjang. Ini potongan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kondisi di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yudrabu as-sirat baina dhahrai jahannam." Akan dibentangkan as-sirat di antara kedua punggung neraka jahanam. Itu di antara kedua ujung neraka jahanam. Fa akuna ana wa ummati awwala man yujizuha, dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama umatku adalah yang paling pertama melewati sirat itu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling pertama melewati apa? Sirat tersebut. Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul, dan pada hari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang berani berbicara kecuali para rasul. Wada'ar rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim, dan doa para rasul pada hari itu, pada saat itu cuma satu, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah ya Allah. Rasul, bayangkan para rasul ikhwan, di antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, doanya satu ini, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Karena para rasul akan melihat umatnya melintas, di antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melihat umatnya apa? Melintas. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Lihat bagaimana menunjukkan kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita, ikhwan. Subhanallah. Syahid dari bahasan kita adalah hadis ini menunjukkan bahwa siapapun dari kita akan melintasi apa? As-sirat, di atas neraka jahanam. Dalil ijma'us salaf dari buku syarah usul i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Imam Al-Lalikai. Al-Imam Al-Lalikai. Beliau mengatakan dari Abu Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Hatim, beliau berkata, aku bertanya kepada ayahku dan Abu Zur'ah tentang madhab Ahlus Sunnah dan pokok-pokok agama, dan apa yang mereka ketahui dari para ulama dari berbagai penjuru negeri, dan apa yang mereka berdua yakini tentang hal tersebut. Maka mereka berdua menjawab, kami menjumpai ulama dari berbagai macam negeri, Hijaz, Irak, Syam, Yaman. Di antara mazhab mereka, maksudnya di antara keyakinan mereka disebutkan banyak, di antaranya ini nih. Apa itu? Dan as-sirat adalah al-haq. Ini menunjukkan apa? Bahwa as-sirat itu benar adanya. Bahwa as-sirat tersebut adalah benar adanya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, ini imam dari mazhab Syafi'i ini, ikhwan. Al-Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni, terkenal Imam As-Sabuni. Beliau mengatakan, wa yu'manu ahli din was sunnah bil ba'thi ba'dal maut. Ahli agama dan ahli sunnah
sepakat beriman adanya hari kebangkitan setelah kematian, jelas. Subhanallah. Kemudian apa? Wal maqamul ha'il minas sirat wal mizan, dan kondisi yang menakutkan ketika seseorang berada di atas sirat dan ketika seseorang ditimbang di atas mizan di hari kiamat. Allahu akbar. Kondisi yang menakutkan disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Nah, sekarang bagaimana sifat atau bentuk gambaran dari sirat tersebut? Nah, perhatikan ikhwan. Disebutkan dari beberapa hadis, nanti kita jelaskan atau nanti kita rincikan 1, 2, 3. Di antaranya sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Muslim dan juga Imam Muslim dan lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, sebuah hadis yang panjang luar biasa. Kemudian beliau menceritakan, "Tsumma yu'ta bil jisr." Kemudian didatangkan jembatan. Jembatan apa? Jembatan as-sirat. Fayaj'alu baina dhahri jahannam, dan jembatan tersebut akan dipasang di antara kedua ujung neraka jahannam. Qulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mal jisr? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa jembatan itu? Apa yang maksudnya jembatan? Bagaimana sifat jembatan tersebut? Perhatikan ya ikhwan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, madhadatun. Jembatan itu licin. La ilaha illallah, subhanallah. Sifat dari jembatan itu ditanya oleh para sahabat, bagaimana sifat dari jembatan itu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas neraka jahanam itu? Nabi SAW mengatakan yang pertama, madhadatun. Jembatan itu licin. Antum kalau berjalan di tempat yang licin pasti hati-hati, betul ya? Ketika kita berjalan di tempat yang licin, kalau jatuh sakit pasti, subhanallah. Tapi kalau nanti di sana jatuh neraka, ya Allah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muzillatun, menggelincirkan. Licin dan menggelincirkan. Itu sifat sirat. Licin dan juga apa? Menggelincirkan. Yang ketiga, alaihi khatatif wa kalalib. Di samping dari jembatan tersebut atau di atas samping dari jembatan tersebut ada pengait-pengait dari besi. Ada pengait-pengait dari besi dan juga kawat-kawat yang berduri. Khatatif dan kalalib. Kalalib itu tadi pengait-pengait besi, khatatif kawat-kawat yang berduri. Dan riwayatnya disebutkan kawat-kawat yang berduri ini atau besi-besi pengait ini akan menyambar-nyambar orang yang melewati sirat tersebut. Allahu akbar. Licin, menggelincirkan. Di samping atasnya ada kawat-kawat yang berduri dan juga pengait-pengait dari besi yang menyambar-nyambar orang yang melewatinya. Wa hasakatun mufaltahatun laha syaukah uqaifa, yang ujungnya tersebut apa? Bengkok. Takunu bin Najd yaqulu laha Sa'dan, bagaikan pohon berduri dari daerah Najd, yaitu pohon Sa'dan. Jadi ada pohon Sa'dan. Para sahabat tahu nih pohon Sa'dan ini. Pohon Sa'dan itu batangnya berduri. Jadi kalalib itu dan juga khatatif tersebut adalah berduri. Allahu akbar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, balaghani annal jisra adaqqu minasy sya'rah wa ahaddu minas sayf. La haula wala quwwata illa billah. Telah sampai kabar kepadaku, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda, bahwa sirat itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Bagaimana hakikatnya? Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang penting kita imani, selesai. Dan gak ada satupun dalil yang menunjukkan siratnya seperti rambut dibelah 7, gak ada. Ma'ruf, betul ya? Di kalangan kita ini rambut seperti rambut dibelah 7, atau ketika sirat seperti perjalanan 1000 tahun dan sebagainya. Ini hadis-hadis yang tidak benar kata para ulama. Yang ada ini nih, riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri nggak mungkin ngarang-ngarang masalah gaib ini, kecuali beliau dengar langsung dari apa? Nabi SAW. Maka beliau menggunakan kata-kata balaghani, telah sampai berita kepadaku. Maksudnya apa? Rasul SAW memberitakan kepadaku, annal jisra adaqqu minasy sya'rah wa haddu minas sayf, bahwa sirat tersebut adalah lebih halus daripada rambut
dan lebih tajam daripada pedang. Jangan dibayangkan ya kawan. Imani selesai. Intinya apa? Menakutkan pada saat itu. Bagaimana ketika seseorang melintasinya di bawahnya neraka jahanam? Bayangkan, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Riwayat yang lain nih kawan. Dari riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi hafatay as-sirat kalalib mu'allaqatun ma'muratun bi akhadhi min umirtu bihi." Di kedua sisi sirat terdapat besi pengait yang digantungkan dan diperintahkan untuk mengait siapa saja yang diperintahkan kepadanya. Famakdushun najin, ada yang terpeleset, ada juga yang terselamatkan. Wa makdusun finnar, ada juga yang terjungkir masuk ke dalam api neraka Allah tabaraka wa taala. Subhanallah. Di ujung dari kedua samping sirat tersebut ada kanalib, ada besi-besi pengait yang digantungkan yang diperintahkan untuk mengait siapa saja yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim menyebutkan nih, ma'nahu annahum thalathatu aqsam. Dari hadis tadi itu yang diriwayatkan Imam Muslim, para ulama menyimpulkan, kata Imam Nawawi, orang yang melewati sirat itu ada 3 macam berarti. Orang yang melewati sirat berarti ada berapa? Ada 3 macam, ada 3 jenis. Yang pertama kata beliau, aqsamun qismun yuslimu fala yanaluhu syai'. Subhanallah. Orang yang pertama atau golongan yang pertama, mereka yang selamat, sama sekali nggak tersambar, nggak terkena dengan besi pengait tersebut, langsung selamat. Dan mudah-mudahan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang pertama ini. Allahumma amin. Langsung selamat. Nanti kita sebutkan di antara ada orang yang cepat kilat dan lain sebagainya. Ini yang pertama, orang yang langsung selamat, sama sekali nggak tersambat dari besi-besi pengait tersebut atau kawat-kawat yang berduri itu. Yang kedua, Pak, qismun yakhdushu thumma yursil fayakhlus. Yang kedua, orang yang terpeleset, kemudian disambar oleh besi pengait itu, tapi kemudian lepas dan dia selamat. Yang kedua aja kita nggak mau ya kawan. Selamat loh, ujung-ujungnya apa? Selamat. Tapi awalnya apa? Terpeleset, disambar dengan apa? Besi pengait tersebut, walaupun ujung-ujungnya apa? Lepas sampai ke ujung. Ini aja udah menakutkan luar biasa ya kawan. Sahih? Ini udah menakutkan luar biasa, subhanallah. Dan ini semua jelas tergantung dengan amal yang kita lakukan di atas muka bumi ini, kawan. Bagaimana iman dan amal saleh kita di atas muka bumi ini? Bagi orang-orang yang berbuat keburukan, amal keburukan, maksiat, dosa dan lain sebagainya, Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla akan berikan seperti ini nih. Kalau memang dia nggak bertaubat kepada Allah, selama dosanya bukan dosa syirik ya, dan lain sebagainya. Dan orang yang ketiga, qismun yakridusu wa yalqa fayasqutu fi jahannam. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Orang yang terjungkir, dilemparkan jatuh ke api neraka jahanam. Melewati sirat, dia terjungkir dan dilemparkan masuk ke dalam api neraka jahanam. Jadi ada berapa jenis ya ikhwan? Ada 3. Kita pasti berharap menjadi orang yang pertama ya ikhwan, tapi yang bisa menjawab bukan lisan kita. Yang jawab amal kita di atas muka bumi ini ikhwan. Kita jujur atau tidak, amal kita yang nentukan itu. Berapa banyak orang zaman sekarang, saya ingin masuk surga, saya ingin dapatkan ini, saya ingin dapatkan ini. Amalnya menunjukkan dia ingin masuk neraka, bukan ingin masuk surga. Lisannya betul menunjukkan dia ingin masuk surga, tapi amalannya la haula wala quwwata illa billah. Ini dari kita masing-masing, subhanallah. Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala pernah ketika beliau dalam riwayat disebutkan ingin mencari makanan di tempat-tempat sampah. Bayangkan ikhwani, Uwais Al-Qarni khairut tabi'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik tabi'in, muridnya sahabat. Pernah mencari apa? Bekas-bekas makanan di tempat-tempat sampah karena miskin luar biasa, enggak dikenal orang. Ketika dia ingin mencari makanan tersebut sudah dapat, ternyata di seberang itu ada seekor anjing yang juga sedang mencari bekas-bekas makanan.
Maka Uwais menangis. Ini hebatnya luar biasa ulama, Masya Allah ya. Uwais menangis mengatakan kepada anjing tersebut, antara dirimu dengan diriku, kita nggak tahu mana yang lebih. Ini anjing bahkan hewan, subhanallah. Ini hebatnya ulama, ikhwan, subhanallah. Bukan manusia loh. Antara diriku dengan dirimu, aku nggak tahu mana yang akan selamat nanti di atas sirat. Subhanallah. Ini hewan loh, subhanallah. Sebagian ulama mengatakan hewan gak melewati sirat kan itu subhanallah. Sebagian ulama mengatakan lewat dan lain sebagainya. Tapi lihat bagaimana rasa takutnya Uwais Al-Qarni kepada apa? As-sirat. Itu syahid bahasan kita maksudnya gitu. Antara diriku dengan dirimu, kita nggak tahu siapa yang akan bisa melewati sirat atau tidak. La haula wala quwwata. Uwais Al-Qarni, bayangkan. Ataslah menjadi khair tabi'in, ikhwan, subhanallah. Hadis yang lain diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Nah, perhatikan ikhwan. Yang menunjukkan amal kita menentukan ini, ikhwan. Wa yudrabu jisru jahannam, dibentangkan jembatan di api neraka jahannam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa akuna awwala man yujizu wa du'a'ur rasul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Akulah orang yang paling pertama melewatinya, dan doa para rasul pada saat itu, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Wa bihi kalalib mithlu syauki sa'dan. Di samping dari sirat tersebut ada kalalib, besi-besi pengait seperti duri-duri pohon sa'dan. Amma ra'aitum syauka sa'dan, apakah kalian pernah melihat duri-duri pohon sa'dan? Duri-duri pohon sa'dan? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, betul, kami pernah melihatnya. Qal fa innaha mithlu syauki sa'dan. Nah, sirat itu kata Nabi SAW, kalalibnya maksudnya, kalalibnya besi pengaitnya seperti duri pohon sa'dan, ghaira annaha la ya'lamu qadra 'idhamiha illallah. Kecuali kita tidak tahu besarnya sirat tersebut atau besarnya kalalib tersebut seperti apa. Nah, ini kata para ulama, tidaklah di dunia dan juga di akhirat yang sama kecuali hanya namanya saja. Kecuali apa? Namanya saja. Hakikatnya berbeda. Hakikatnya wallahu taala a'lam bishawab. Seperti duri pohon sa'dan, kalalib tersebut atau pengait dari besi tersebut. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kecuali besarnya tidak ada yang tahu kecuali Allah tabaraka wa taala. Kemudian lanjutannya apa? Perhatikan ujungnya nih, ikhwan. Fatakhṭafun nas bi'a'malihim. Kalalib itu, besi pengait itu akan menyambar-nyambar manusia sesuai dengan amal-amal yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. La ilaha illallah. Amal. Kalau kita ingin bahagia, ikhwan, lihat iman dan amal kita. Ayat yang insyaallah ta'ala kita hafal bersama. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian, kebinasaan, kekurangan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dia beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dia menasihati dalam kebenaran, da'watu ila Allah, wa tawassaw bis sabr, dan dia menasihati di dalam kesabaran. Semakin banyak dia menjalankan keempat kriteria ini, semakin beruntung dan selamat dirinya, ikhwan. Dan semakin sedikit dia menjalankan keempat kriteria ini, semakin merugi dan binasa dirinya. Rasul mengatakan apa? Fatakhṭafun nas bi'a'malihim. Subhanallah. Kalalib tersebut, besi-besi pengait yang ada di kanan dan kiri dari sirat itu akan menyambar manusia sesuai dengan amal yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Berapa banyak kita subhanallah ketika di hadapan orang lain jadi temannya malaikat, tapi ketika dalam kesendirian jadi temannya syaitan. Berapa banyak diri kita ditutupi aib kita di hadapan manusia lainnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga manusia melihat diri kita, wah, orang soleh, orang baik nih, padahal ternyata kita tidak tahu kecuali diri kita, atau orang lain tidak tahu kecuali diri kita dari amal keburukan kita. Kalalib, besi-besi pengait tersebut akan menyambar manusia yang melewati sirat tersebut sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Allahu akbar, subhanallah. Itu sifat-sifat dari apa? Dari as-sirat tersebut. Jadi bisa kita simpulkan beberapa, ikhwan. Sirat tadi apa? Jembatan yang membentang di atas neraka jahannam. Sifatnya adalah licin dan juga menggelincirkan.
Kemudian apa? Di kedua sisi dari sirat tersebut ada kalalib dan khatatif. Ada besi-besi pengait dan juga duri-duri atau kawat-kawat dari berduri yang akan menyambar-nyambar. Dan itu seperti duri pohon sa'adan. Kemudian apa kata Abu Sa'id Al-Khudri tadi? Sirat tersebut lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Dan orang yang melewatinya ada 3 jenis tadi. Ada yang selamat langsung, ada yang terpleset, terjatuh kemudian selamat, dan ada yang terjatuh terjungkir di api neraka Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW ternyata menjelaskan dengan terperinci bagaimana keadaan manusia ketika melewati sirat. Bagaimana keadaan manusia ketika melewati as-sirat. Dalam sebuah hadis yang sahih, ada beberapa riwayat. Paling tidak ada 4 riwayat, di antaranya hadis yang sahih dari Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Tursalul amanah war rahim, fataqumani jambatai as-sirat yaminan wa shimalan." Diutuslah amanah dan juga ar-rahim. Ini ternyata 2 hal, 2 amalan di atas muka bumi ini yang insyaallah taala bisa menyelamatkan kita di sirat di antaranya, ya kawan. Apa itu? Al-amanah dan silaturahim. Karena Nabi SAW mengatakan akan diutus al-amanah dan juga ar-rahim, fataqumani jambatai as-sirat yaminan wa shimalan, dan dia akan berada di kanan dan kiri sirat. Amanah dan juga apa? Tali silaturahim. Allahu Akbar, subhanallah. Makanya hati-hati kawan, orang yang dikasih amanah kemudian khianat, atau orang yang memutuskan tali silaturahimnya, jangan-jangan ternyata dia termasuk orang-orang yang terjungkal di sirat ini, na'udzubillah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, "Fayamurru awwalakum kal barq." Orang yang paling pertama melewati sirat tersebut seperti kilat. Barq itu kilat. Kilat, tahu kilat ya? Tahu kilat? Bukan suaranya. Kalau suara itu kan datang belakangan, betul ya? Gemuruh itu datang belakangan, tapi kilat itu biasanya, betul ya? Dan itu seperti apa? Seperti kedipan mata, betul? Nah, itu kalbarq. Al-barq itu seperti kilat. Qala qultu bi abi anta wa ummi ayu syai'in kamarril barq. Maka orang bertanya kepada Nabi SAW, demi ayah dan ibuku, adakah sesuatu seperti kilat wahai Nabi SAW? Maka Rasul SAW menjawab, alam tarau ilal barqi kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ain. Bukankah engkau melihat, bukankah engkau pernah melihat kilat tuh, al-barq? Dia datang dan pergi sekejap dari kedipan mata, tarfata ain. Subhanallah, cepat. Tidak ada orang melewati, dan ini yang pertama kata Nabi SAW. Luar biasa nih, enggak sembarangan ini. Melewati sirat seperti apa? Kilat, seperti kedipan mata. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, ini luar biasa, nggak sembarang orang ini, luar biasa, masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, Allahumma amin. Kemudian, thumma kamarrir rih. Selanjutnya seperti angin. Seperti apa? Angin. Thumma kamarit tayr. Kemudian yang ketiga seperti burung yang terbang. Seperti burung yang terbang. Kemudian selanjutnya wasyaddir rijal tajri bihim. Selanjutnya seperti kuda yang berlari kencang. Seperti kuda yang berlari kencang, berarti tambah lama tambah apa? Tambah lama tambah lambat, betul ya? Tambah lama tuh tambah lambat, maksud disebutkan Nabi SAW dari yang paling cepat sampai yang tambah lama tambah lambat, betul ya? Apa yang menjadikan itu berbeda-beda? Perhatikan, tajri bihim a'maluhum. Mereka berjalan disebabkan karena amal mereka. Balik lagi tadi, amal saleh atau amal toleh yang kita kerjakan di atas muka bumi ini, ikhwan. Yang menjadikan mereka berbeda-beda ketika melintasi sirat adalah amal mereka, kata Nabi SAW. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat yaqulu rabbi sallim sallim hatta ta'jiza a'malul ibad. Dan Nabi kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan berdiri di ujung sirat tersebut sambil mengatakan, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, sampai para hamba yang lemah amalannya. Nah, perhatikan nih.
Dimulai lambat nih, sampai orang yang amalannya itu ta'jiz, lemah. Ta'jizu a'malul ibad hatta yaji ar-rajul fala yastati'u as-sayr illa zahfa. Sampai ada seseorang yang lemah amalannya seperti ini nih, orang yang tidak bisa melintasi sirat tersebut kecuali dengan cara merangkak. Merangkaknya di bawahnya melihat apa ya kawan? Neraka jahanam. Bagaimana kengerian dari suara neraka itu, panas api neraka tersebut dan lain sebagainya. Merangkak, bayangkan. La haula wala quwwata illa billah. Qala wa fi hafatay as-sirat kalali mu'allaqatun ma'muratun bi akhadhi min umirtu bihi famakdushun najin wa madkhusun fin nar. Sama yang tadi. Kemudian apa? Di kedua pinggir tersebut sirat ada kalalib, ada besi pengait yang bergantungan untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar, maka ada yang terpeleset namun selamat, ada pula yang terjungkir di dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Itu hadis yang pertama. Riwayat yang kedua, hadis yang kedua. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min 'alaiha katarfi." Subhanallah. Orang mukmin berada di atas sirat itu ada yang secepat kedipan mata, katarf, tarfat ain. Wa kal barqi, ada yang secepat kilat. Wa kal rih, ada yang secepat angin. Wa ka ajawidil khail, dan ada yang secepat kuda. War rukab, dan juga ada yang secepat orang yang mengendara. Kalau di kuda ini orang mengendara. Fanajin musallimun wa najin makhdushun wa makdusun fin nari jahannam. Maka ada yang selamat, ada juga yang tertatih-tatih kemudian selamat, dan ada yang terjungkir dari api neraka ke dalam api neraka Allah. Hatta yamurra akhirahum yushabu sahba. Mereka yang paling terakhir akan merangkak secara pelan-pelan di atas sirat tersebut agar mereka selamat. La haula wala quwwata illa billah. Riwayat yang lain muttafaqun alaih. Faminhum man yubaqu bi'amalihi wa minhum yukhradalu thumma yanju. Di antara mereka ada yang binasa disebabkan amal mereka, dan di antara mereka ada yang tergelincir namun kemudian selamat. Namun kemudian apa? Selamat. Ala kulli hal, dari riwayat-riwayat yang banyak ini disebutkan bagaimana sifat-sifat manusia ketika melewati sirat, dan itu semua sekali lagi saya katakan tergantung dengan amal yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Makanya perhatikan ikhwan, ketika kita ingin berbuat kemaksiatan, ingin berbuat dosa, ingin berbuat kedurhakaan kepada Allah, coba mikir, apakah amal ini akan memudahkan anak untuk melewati sirat sampai ke surga, atau sebaliknya menjadikan anak tertatih-tatih, merangkak, atau na'udzubillah min dzalik, jatuh ke api neraka Allah Azza wa Jalla. Mikir seperti itu diantaranya ikhwan. Sehingga rasa takut itu timbul ketika kita ingin berbuat kemaksiatan, dosa kepada Rabbul Alamin. Ini yang jadi masalah ikhwan. Keyakinan kita akan negeri akhirat masih sangat lemah. Keyakinan diri kita bahwa diri kita pasti akan melewati sirat tersebut masih sangat lemah. Kalau keyakinan itu sangat kuat, jadinya para ulama salaf tuh ikhwan menangis luar biasa ketika di malam hari, kapanpun itu, ketika mendengar tentang sirat dan lain sebagainya. Subhanallah. Bukan sebaliknya, merasa berani akan Allah Azza wa Jalla dan tidak menghiraukan dari peringatan-peringatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Pelajaran dari keimanan, saya bacakan perkataan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tadhkirah. Saya langsung artikan. Dalam kitabnya At-Tadhkirah jilid pertama, beliau mengatakan, coba renungkan sekarang tentang apa yang akan engkau alami wahai manusia, berupa ketakutan yang ada pada hatimu ketika engkau menyaksikan sirat dan kehalusan bentuknya. Engkau memandang dengan matamu kedalaman neraka jahanam yang terletak di bawahnya. Engkau juga mendengar gemuruh dan gejolak dari api neraka jahanam tersebut. Engkau harus melewati sirat sekalipun engkau dalam keadaan lemah, hatimu gundah, kakimu bisa tergelincir, punggungmu merasa berat karena engkau memikul dosa. Hal itu tidak akan mampu engkau lakukan seandainya engkau berjalan di atas hamparan muka bumi ini, apalagi untuk di atas sirat tersebut yang sangat halus.
di atas muka bumi ini untuk melakukan seperti itu di atas jembatan biasa itu sulit, apalagi kemudian di atas jembatan neraka jahanam. Subhanallah. Bagaimana seandainya engkau meletakkan salah satu kakimu di atasnya, lalu engkau merasakan ketajamannya sehingga engkau mengharuskan mengangkat tumitmu yang lain, engkau menyaksikan makhluk-makhluk yang di hadapanmu tergelincir kemudian berjatuhan, mereka lalu ditarik oleh para penjaga malaikat atau para malaikat penjaga neraka, dan mereka dikait dengan besi pengait. Engkau melihat bagaimana mereka dalam keadaan terbalik di dalam neraka dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Wahai betapa mengerikannya pemandangan tersebut, pendakian yang begitu sulit dan tempat yang begitu sempit. Rahimahullahu ta'ala, luar biasa beliau mengatakan ini. Lanjutannya sedikit baru kemudian azan. Bayangkan wahai saudaraku, seandainya dirimu berada di atas sirat dan engkau melihat di bawahmu neraka jahanam yang hitam kelam, panas dengan api yang menyala-nyala. Engkau saat itu sesekali berjalan dan sesekali merangkak, dan engkau tidak tahu apakah selamat atau tidak dari sirat tersebut. Maka yang seperti ini harus kita jadikan pikiran besar bagi diri kita, ikhwan. Kita yang bisa jawab di atas muka bumi ini, bukan orang lain. Bukan orang lain, kita yang bisa jawab dengan iman dan amal kita di atas muka bumi ini. Adzan dulu, setelah adzan insyaallah kita teruskan sedikit tentang qantarah. Sallallahu alaihi wa sallam.